Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Marwanto MPD selaku dosen mata kuliah retorika dakwah. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai retorika dakwah sendiri. Nama Ainia Ayu Salamah, NIM 23018080 Pengertian retorika. Secara bahasa, retorika berasal dari bahasa Yunani, retor, yang dalam bahasa Inggris sama dengan orator. Artinya, orang yang mahir berbicara di hadapan umum. Dalam bahasa Inggris, ilmu ini banyak dikenal dengan rhetoric, artinya ilmu pidato di depan umum. Menurut istilah, retorika dapat didefinisikan sebagai berikut. Di sini ada dua pengertian. Yang pertama itu menurut corak retorikus. Pertama, yang mengadakan studi retorika adalah kecakapan berpidato di depan umum. Terus yang kedua itu menurut Plato, retorika adalah merebut jiwa manusia melalui kata-kata. Retorika dalam arti luas. Dari berbagai pengertian di atas, maka dapat dikatakan bahwa retorika dalam arti luas itu adalah seni atau ilmu yang mengajarkan kaidah-kaidah penyampaian tutur yang efektif melalui lisan atau tulisan untuk mengefeksi dan mempengaruhi pihak lain. Sedangkan dalam arti sempit, retorika adalah seni atau ilmu tentang prinsip-prinsip pidato yang efektif. Terus di sini ada ruang lingkup retorika. Dalam arti luas, menurut Aristoteles, retorika tidak hanya menjangkau masalah berpidato saja. Ruang lingkupnya jauh lebih luas daripada berpidato dan tutur lisan yang lain. Retorika juga mencakup masalah-masalah dalam tutur bertulis, atau dengan kata lain, ruang lingkup retorika adalah seluruh masalah kejadian bertutur. Retorika dalam lingkup sempit itu ada 5 langkah. Yang pertama itu ada persiapan berpidato, dan yang kedua menyusun pidato atau penyusunan pidato. Yang ketiga penyampaian pidato atau cara menyampaikannya, dan yang keempat itu cara berpidatonya. Terus yang terakhir itu ada evaluasi pidato. Terus selanjutnya itu ada sejarah perkembangan retorika. Sejak dahulu, kala manusia mempunyai hasrat dan kebutuhan untuk menyampaikan segala perasaan, pengalaman, dan pendapat-pendapatnya kepada sebanyak mungkin manusia. Di samping itu, ingin menyampaikannya pada orang-orang tertentu juga. Nah, dengan demikian, maka umur retorika itu setara dengan umur manusia itu sendiri. Oleh karena itu, mempelajari sejarah retorika berarti mempelajari sejarah manusia itu sendiri. Nah, yang paling menonjol dalam sejarah perkembangan manusia itu banyak kaitannya dengan kegiatan retorika adalah penyebaran agama ataupun pseudo-agama di negara-negara Mesir, Babilonia, dan Persia yang disebarkan oleh orang-orang yang mempunyai bakat retorika. Karena tanpa bakat demikian, maka penyebaran suatu ide tidak mungkin mengingatkan. Prinsip-prinsip retorika. Prinsip retorika itu ada 3. Yang pertama, seorang pembicara harus pandai memainkan ulasan, termasuk dalam ulasan argumen. Argumen adalah bukti, contoh, perbandingan, perumpamaan, dan sebagainya. Pembicara itu harus cakap memilih dan menempatkan ulasan yang dapat menguntungkan pihak pembicara. Yang kedua, pembicara harus fasih berbicara. Kefasihan bahasa ini menurut kaum
Sofis lebih banyak diartikan keahliannya dalam bersilat lidah. Pembicara harus pandai menggunakan bahasa, misalnya tukar-menukar, mengubah-ubah susunan kalimatnya itu dan sebagainya. Terus yang terakhir atau yang ketiga, pembicara harus memanfaatkan emosi audiens sebaik-baiknya, membangkitkan kepekaan emosi lawan berbicara agar mereka kehilangan kejernihan berpikir. Itu merupakan salah satu target dalam retorika sofisme. Demikian pula membakar semangat audiens yang belum memihak itu perlu dilakukan atau dilaksanakan sehingga akhirnya mereka itu memihak kepada pembicaranya itu. Poin selanjutnya, retorika dalam komunikasi publik. Retorika adalah salah satu bentuk komunikasi lisan antar manusia. Adapun pengertian komunikasi itu sendiri oleh William Alpik dalam bukunya Public Opinion adalah proses pengoperasian lambang-lambang yang berarti di antara individu-individu. Sedangkan Carl I. Hofland merumuskan arti komunikasi sebagai proses di mana seorang individu atau komunikator mengoperkan perangsang, biasanya lembaga-lembaga bahasa, itu untuk merubah tingkah laku individu-individu yang lain atau bisa disebut dengan komunikan. Komunikasi berdasarkan situasi itu dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama atau A, komunikasi intrapersonal. Komunikasi tipe ini terjadi apabila seseorang berkomunikasi dengan dirinya sendiri. Komunikasi semacam ini dapat berlangsung dalam bentuk verbal atau non-verbal maupun dalam bentuk lokal. Nah, selanjutnya yang B, komunikasi interpersonal. Komunikasi tipe ini terjadi apabila seseorang komunikasi atau komunikan dengan seseorang yang lain, baik dilakukan secara verbal, non-verbal maupun lokal. Jadi komunikasi intrapersonal itu intinya komunikasi dengan dirinya sendiri, dan komunikasi interpersonal itu komunikasi dengan seseorang atau orang lain. Unsur retorika menurut I. Gusti Ngurah Oka itu ada 3. Yang A, tutur, yaitu materi atau persoalan yang ingin disampaikan dalam peristiwa itu. Penutur, yaitu orang yang menyampaikan atau menuturkan tutur itu tersebut. Terus yang selanjutnya yang ketiga, C, penanggap tutur, yaitu orang yang sejumlah orang yang menerima tutur keseluruhan dari proses komunikasi retorika ini disebut peristiwa tutur. Tutur itu bisa diartikan sebagai bahasan yang dibahas atau yang disampaikan. Poin selanjutnya, fungsi retorika. Yang pertama, memberikan gambaran yang jelas tentang manusia, terutama dalam hubungan kegiatan tuturnya, termasuk poin di dalamnya. Yang kedua, itu menampilkan gambaran-gambaran yang jelas tentang bahasa dan hal-hal atau benda-benda yang biasa diangkat menjadi topik pembahasannya. Yang ketiga, memberikan bimbingan tentang A, cara-cara memilih topik, B, cara memandang dan menganalisis topik tersebut untuk menemukan sarana ulasan yang persuasif objektif, dan yang C, faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan. Sekian, terima kasih.